Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Susiawati Z dengan NIM 45223029. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial untuk kesehatan finansial kita, yaitu manajemen kredit atau pinjaman. Baik, langsung saja untuk pokok pembahasan kita hari ini. Pertama ada pengertian kredit, kemudian ada unsur-unsur kredit, kemudian pokok pembahasan ketiga ada manajemen perkreditan, selanjutnya ada tujuan dan fungsi kredit, kemudian ada jenis-jenis kredit, pokok pembahasan keenam ada jaminan kredit, kemudian ada analisa kredit, selanjutnya ada kualitas kredit, kemudian ada juga pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Kemudian pokok pembahasan ke-10 ada perhitungan base lending rate, dan terakhir ada metode perhitungan bunga dan contohnya. Baik, langsung saja untuk pokok pembahasan pertama, yaitu pengertian kredit. Nah, bisa kita lihat di sini ada dua, menurut KBBI dan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Baik, menurut menurut KBBI sendiri, kredit itu pinjaman uang dengan pengembalian secara mengangsur. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kemudian selanjutnya, pokok pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur kredit. Nah, bisa kita lihat di sini ada 7 unsur kredit. Unsur pertama yaitu dua pihak. Nah, yang dimaksud dua pihak ini, dalam transaksi kredit pasti selalu melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi kredit atau kreditur dan pihak penerima kredit yang biasanya juga bisa kita sebut debitur. Nah, selanjutnya poin kedua ada kepercayaan. Nah, pastinya dalam transaksi kredit, kepercayaan adalah fondasi utama, yaitu bahwa pemberi kredit harus memiliki kepercayaan bahwa penerima kredit akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman. Selanjutnya, unsur ketiga ada unsur kesepakatan. Nah, unsur kesepakatan pasti dalam transaksi kredit ini pasti ada kesepakatan yang dibuat antara pemberi kredit juga penerima kredit. Nah, selanjutnya ada unsur balas jasa. Nah, yang dimaksud dalam unsur balas jasa ini biasanya contoh balas jasanya itu seperti bunga. Nah, unsur keenam itu ada unsur waktu. Jadi kredit pasti selalu melibatkan unsur waktu. Dalam pemberi kredit pasti memberikan dana, barang ataupun jasa kepada penerima kredit dalam jangka waktu tertentu. Kemudian unsur terakhir ada resiko. Pasti dalam setiap transaksi kredit pasti ada resiko. Kemudian untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu manajemen perkreditan. Poin pertama ada prinsip kehati-hatian dalam perkreditan. Nah, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan itu seperti kebijaksanaan pokok perkreditan. Nah, kebijaksanaannya itu ada seperti penyusunan perencanaan perkreditan, kemudian ada mengatasi kredit bermasalah, kemudian ada kebijaksanaan proses pemberian putusan kredit, kemudian ada kebijaksanaan profesionalisme dan integrasi pejabat perkreditan. Selanjutnya ada poin kedua yaitu organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit. Nah, organisasi dan pejabat yang berhak memberikan kredit itu ada Dewan Komisaris Bank, kemudian ada Direksi Bank, kemudian ada KKP. KKP itu Komite Kebijaksanaan Perkreditan. Kemudian ada juga KK yaitu Komite Kredit. Selanjutnya, poin ketiga yaitu proses dan prosedur dalam pemberian kredit. Nah,
Proses dan prosedur dalam pemberian kredit ada 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap kegiatan prakarsa dan analisis kredit. Kemudian ada tahap kedua yaitu tahap pemberian rekomendasi kredit, dan tahap terakhir atau tahap ketiga yaitu tahap pemberian putusan kredit. Selanjutnya, poin keempat ada dokumentasi dan administrasi kredit. Nah, untuk dokumentasi kredit ada 2 jenis dokumen, biasanya ada 2 jenis dokumen. Nah, untuk contoh 2 jenis dokumen ini ada dokumen primer, juga ada dokumen sekunder. Contoh untuk dokumen primer itu fotokopi identitas usaha fotokopi identitas usaha, kemudian ada bukti kepemilikan anggunan dan lain-lain. Kemudian untuk contoh dokumen sekunder, contohnya itu seperti laporan keuangan nasabah, kemudian laporan penilaian anggunan dan lain-lain. Kemudian untuk poin kelima ada pengawasan dan pembinaan kredit. Nah, poin keenam ada penyelesaian kredit bermasalah. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi kredit. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 tujuan, 3 tujuan kredit. Tujuan pertama yaitu mencari keuntungan tentunya. Kemudian untuk tujuan kedua yaitu membantu usaha nasabah, dan tujuan terakhir itu membantu pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian. Kemudian bisa kita lihat di sini juga ada 8 fungsi dari kredit, yaitu fungsi daya guna uang, kemudian ada fungsi daya guna barang, kemudian ada fungsi peredaran dan lalu lintas uang, kemudian ada fungsi peredaran barang, kemudian ada fungsi pemerataan pendapatan, kemudian ada fungsi sebagai alat stabilitas ekonomi, kemudian ada fungsi sebagai kegairahan berusaha, dan terakhir itu ada fungsi hubungan internasional. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis kredit. Nah, di sini bisa kita lihat ada dari 5 segi. Segi pertama itu segi ekonomi. Contoh-contoh kredit dari segi ekonomi ini seperti kredit pertanian, kredit profesi, peternakan, industri, pertambangan, perumahan. Kemudian selanjutnya dari segi jangka waktu. Dari segi jangka waktu ini biasanya kredit ada 3, yaitu kredit jangka panjang, kredit jangka menengah, kredit jangka pendek. Kemudian selanjutnya dari segi jaminan. Untuk dari segi jaminan ini biasanya ada 2 jenis kredit, yaitu kredit dengan jaminan, juga kredit tanpa jaminan. Selanjutnya dari segi kegunaan. Nah, dari segi kegunaan ini contohnya itu seperti kredit investasi, ada juga kredit modal kerja. Kemudian dari segi tujuan, biasanya itu ada kredit produktif, juga ada kredit konsumtif. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu jaminan kredit. Nah, yang bisa menjadi jaminan kredit itu seperti barang, surat-surat berharga, kemudian orang atau perusahaan, bisa juga asuransi. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu analisa kredit. Nah, apa sih maksudnya nih 6C, 7P, SKU? Nah, 6C ini ada karakter yang bisa dilihat dari misalkannya profesi, kemudian bisa dari penampilan juga, bisa juga dari informasi dari perbankan, kemudian bisa juga dari lingkungan sosial, kemudian untuk bagian dari 6C yang lainnya itu ada capacity, atau bahasa Indonesianya kemampuan. Bisa dilihat dari aspek produksinya, kemudian bisa dilihat dari aspek pemasaran, kemudian bisa dilihat dari aspek finansial, bisa juga dari aspek manajemen. Kemudian selanjutnya itu C for capital atau modal. Nah, ini bisa dilihat dari laporan keuangan, kemudian bisa juga dilakukan analisis rasio-rasio, misalkannya seperti rasio likuiditas, kemudian rasio solvabilitas, kemudian bisa juga rasio rentabilitas. Selanjutnya C untuk
kolateral atau jaminan atau bisa juga disebut agunan ya, seperti yang harus kita perhatikan di sini yaitu dari stabilitas nilainya atau harganya, kemudian kepemilikannya, kemudian pengikatan jaminannya, terus marketability-nya. Nah, selanjutnya C juga untuk condition, yaitu kondisi. Seperti bisa kita lihat dari siklus bisnisnya, yaitu seperti bahan bakunya dari sisi pemasok, terus untuk pemasaran dari sisi pembeli. Kita juga bisa melihat dari pengolahannya. Selanjutnya C yang terakhir itu constraint, yaitu batasan atau hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Selanjutnya kita beralih ke bagian 7P. Nah, apa sih 7P ini? 7P ini bisa ada protection atau proteksi, purpose atau tujuan ya. Kemudian ada payment, ada profitability, ada juga personality atau bisa kemudian ada prospect, dan terakhir itu ada party. Selanjutnya kita beralih ke SKU. SKU ini ada kepanjangannya. Kepanjangan dari SKU ini yaitu studi kelayakan usaha. Jadi kita bisa melakukan studi kelayakan usaha untuk analisis kredit. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu kualitas kredit nih. Jadi yang pertama itu ada kualitas kredit pas atau lulus. Nah, untuk kredit kualitas pas nih, contohnya tuh ciri-cirinya tuh biasanya pembayaran angsurannya tepat waktu, terus mutasinya tuh rekening aktif, terus cashnya cash kolateral. Selanjutnya ada yang kedua nih, kualitas kredit special mention. Nah, biasanya tuh tunggakan angsurannya tuh kurang dari 90 hari, terus jarang terjadi pelanggaran kontrak, kemudian untuk dari segi mutasi rekeningnya itu relatif aktif, kemudian biasanya didukung oleh pinjaman baru. Kemudian yang ketiga nih ada kualitas kredit substandar atau bisa dibilang di bawah standar. Nah, yang biasanya tuh kayak tunggakan angsurannya tuh lebih besar dari 90 hari. Kemudian dari segi mutasi rekeningnya tuh relatif lebih rendah. Kemudian biasanya terjadi pelanggaran kontrak. Terus biasanya terdapat indikasi masalah keuangan juga nih. Kemudian yang keempat tuh ada kualitas kredit doubtful. Biasanya tuh tunggakan angsurannya lebih kecil dari 180 hari. Kemudian biasanya terjadi kapitalisasi bunga. Kemudian untuk dokumen hukumnya tuh biasanya lemah. Dan terakhir itu kelima ada kualitas kredit loss. Biasanya tuh tunggakan angsurannya lebih besar dari 270 hari. Kemudian untuk kerugian operasionalnya biasanya ditutup pakai pinjaman baru. Kemudian dari segi hukum ataupun pasar, jaminannya tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya yaitu pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian kredit. Nah, pertama tuh ada rescheduling atau penjadwalan kembali. Nah, di sini ada seperti perpanjangan pelunasan utang, perpanjangan pelunasan tunggakan bunga, kemudian juga ada perpanjangan pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran. Kemudian ada juga perpanjangan pelunasan utang pokok plus tunggakan angsuran sesuai cash flow. Kemudian poin kedua nih ada reconditioning, yaitu persyaratan kembali. Biasanya itu seperti perubahan suku bunga, kemudian perubahan syarat-syarat lain seperti pemberian keringanan tunggakan bunga, kemudian bisa juga pemberian keringanan biaya atau ongkos, bisa juga dengan
perubahan tata cara perhitungan bunga. Kemudian poin ketiga nih ada restructuring atau penataan kembali. Nah, di restructuring ini biasanya dilakukan seperti penambahan kredit untuk investasi barang modal, kemudian bisa juga kontrol biaya yang ketat nih. Terus ada biasanya juga penambahan kredit modal kerja. Bisa juga perubahan kredit modal kerja menjadi kredit investasi. Baik, pokok pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan base lending rate. Nah, di perhitungan base lending rate tuh ada beberapa unsur nih. Bisa kita lihat ada 5 unsur di sini. Pertama itu ada cost fund. Cost fund ini tuh biaya dana yang dikeluarin bank untuk memperoleh dana dari nasabahnya. Kemudian ada cost of loanable fund. Nah, cost of loanable fund ini biaya dana yang dikeluarin oleh bank setelah diperhitungkan dengan cadangan likuiditas wajib minimumnya. Kemudian ada overhead cost di sini. Contoh overhead cost tuh biasanya kayak biaya listrik, biaya air, kayak gitu-gitu. Kemudian di sini ada spread ya. Spread atau biasanya juga kita sebutnya itu margin keuntungan. Nah, margin keuntungan ini tuh selisih antara suku bunga yang dikenakan kepada nasabah dan biaya yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian terakhir nih ada risk ya. Risk ini tuh resiko kredit. Jadi resiko kredit itu adalah biaya yang diperhitungkan untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat gagal bayar atau gagal bayar nasabah. Selanjutnya, pokok pembahasan selanjutnya yaitu metode perhitungan bunga. Nah, bisa kita lihat di sini ada 3 metode tuh. Metode pertama ada metode efektif. Nah, metode bunga efektif. Metode bunga efektif ini yaitu perhitungan bunga dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar, kemudian angsuran tiap bulan jumlahnya semakin menurun. Kemudian selanjutnya ada metode perhitungan bunga anuitas. Itu perhitungan bunga yang dihitung dari sisa pokok yang belum dibayar. Biasanya angsuran tiap bulan jumlahnya itu tetap. Kemudian ada metode perhitungan bunga flat. Nah, untuk metode bunga perhitungan flat itu biasanya bunga flat itu perhitungan bunga kredit dan cicilan pokok yang dibayar setiap bulannya itu tetap sama gitu. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya, kita udah sampai di bagian contoh perhitungan nih. Ini ada soal, Pak Chandra mengajukan kredit dengan jangka waktu 24 bulan sebesar 24 juta dengan bunga 10% per tahun. Pak Chandra berniat melakukan pembayaran pokok pinjaman sebesar 1 juta per bulan sampai lunas. Diasumsikan suku bunga kredit tidak berubah, tetap selama jangka waktu kredit. Yuk kita kerjain bareng-bareng. Pertama kita pakai metode efektif ya. Jadi bunga efektif bulan 1, bulan pertama sama dengan 24 juta dikurang 1 kurang 1 kali 1 juta dikali 10% dibagi 12 sama dengan Rp200.000. Angsuran pokok dan bunga pada bulan 1 adalah 1 juta rupiah ditambah Rp200.000 sama dengan Rp1.200.000. Nah, kemudian untuk bunga efektif bulan 2 atau bulan kedua yaitu 24 juta dikurang 2 kurang 1 dikali 1 juta rupiah dikali 10% dibagi 12 sama dengan Rp191.667.000. Angsuran pokok dan bunga pada bulan 2 adalah 1 juta rupiah ditambah 191.666,67 sama dengan 1.191.666,67 rupiah. Selanjutnya kita menggunakan metode anuitas. A atau anuitas sama dengan 24
24 juta dikali 0,00833333 dikali 1 tambah 0,00833333 pangkat 24 dibagi 1 tambah 0,00833333 pangkat 24 kurang 1 sama dengan 1 tambah 0,00833333 pangkat 24 sama dengan 1,00833 pangkat 24 sama dengan atau 1,22039. A atau anuitas sama dengan 24 juta dikali 0,008333 kali 1,22039 dibagi 1,22039 dikurang 1. A atau anuitas sama dengan 24 juta dikali 0,0101699 dibagi 0,22039 sama dengan A atau anuitas sama dengan 24 juta dikali 0,46146. Anuitas sama dengan 1.107.504 rupiah. Baik, metode terakhir yaitu metode flat, yaitu cicilan pokok 24 juta rupiah dibagi 24 bulan sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian untuk penghitungan bunganya yaitu 24 juta rupiah dikali 10% dibagi 12 sama dengan 200.000 rupiah. Jadi angsuran per bulan yaitu cicilan pokok ditambah bunga, jadi 1 juta rupiah ditambah 200.000 rupiah sama dengan 1.200.000 rupiah. Nah, selanjutnya ada kata-kata motivasi dari Peter Marshall. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang selesai dilakukan lebih baik daripada rencana-rencana besar yang hanya didiskusikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi saya kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan juga terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.